Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat saham syariah ya. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya dan Dermawan ya. Ini doa kita buat kita semuanya, semoga sukses dalam investasi, dalam karir kita dan bisa menjadi investor yang kaya ya. Dan gemar bersedekah ya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya rekomendasi saham-saham pilihan untuk hari ini tanggal 21 Januari 2021. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki klub saham ya, kami undang teman-teman masuk ke klub saham kami. Silahkan bisa lihat dan mendaftar di deskripsi di bawah ya, bisa dilihat. Kami berikan kesempatan untuk bergabung dan teman-teman bisa bertanya tentang saham-saham yang menjadi pilihan ya. Apakah ini hold, kemudian buy dan sebagainya ya. Baik, silahkan nanti bisa bergabung di klub kami dan bisa mendapatkan edukasi dan rekomendasi saham-saham harian ya. Baik, untuk hari ini kesempatan kali ini kami akan mereview untuk rekomendasi saham yang bisa diperhatikan untuk hari ini tanggal 21 Januari 2021 ya. Yaitu yang pertama indeks ya Dow Jones tadi malam ditutup cukup menguat tajam ya, Nasdaq dan S&P 500 ya. Jadi dengan terpilihnya dan dilantiknya Joe Biden ini memang membawa sentimen positif di bursa dunia dan ya ini semua juga meningkat ya, naik ya. Nasdaq 1,97% tutup naik, kemudian S&P 500 juga 1,3% ya, Dow Jones 0,83% ya. Jadi rekor ya. Kemudian Nikkei juga naik 0,9% hari ini dibuka ya. 21 Januari, Hang Seng kemarin ditutup menguat 1,08% dan Shanghai juga 0,47%. Dan bursa Eropa juga demikian, jadi kemungkinan hari ini IHSG masih melanjutkan penguatan setelah kemarin menguat 1,7% ya. Jadi kami perkirakan hari ini juga cenderung untuk menguat ya saham-saham di Bursa Efek Indonesia ya. Saham-saham yang bisa menjadi pilihan hari ini adalah ya masih terkait dengan sentimen SBF ya, kemudian farmasi dan karya ya, emiten karya, yaitu konstruksi BUMN ya. Jadi untuk Antam ya kemarin naik cukup tinggi ya, Antam Inco ini kemarin naik cukup tinggi, kemarin naik 17% ke 3.190 ya. Dengan foreign net buy 99 miliar, cukup besar ini. Setelah 3 hari beruntun turun ya, sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan bisa dilihat ya. Yaitu Antam 2 kali ARB ya, bahkan 2 kali ARB, dan hari ini atau kemarin tanggal 20 Januari naik melesat 17%. Jadi sesuai dengan video kami sebelumnya, memang Antam targetkan antara 5 ribuan ya. Jadi ini bisa di hold sampai terkait dengan sentimen mobil listrik, nikel dan baterai listrik ini masih tetap potensi up ya. Jadi kalaupun melemah ini buy on weakness ya. Artinya dalam jangka menengah panjang masih potensi uptrend ya. Kemudian Inco Teens ya, Inco juga naik 11% kemarin ya. Bisa dilihat di rekomendasi kami tentang saham Inco ya, Vale Indonesia. Kemarin juga naik 11% dengan net buy 25 miliar ya. Ini juga masih mengikuti sentimen kenaikan harga nikel dan kebutuhan terhadap nikel ya.
Kemudian Tins ya juga sama 12,8%. Walaupun kalau saya lebih pilih ke Antam ya karena kinerjanya cukup baik dibandingkan Tins ya. Jadi untuk Tins saya saya pikir sudah cukup mahal ya untuk Tins ya. Artinya lebih prefer ke Antam. Ya, itu untuk saham-saham pertambangan yang bisa diperhatikan. Kemudian untuk terkait SWF dan konstruksi BUMN ya, tetap kita rekomendasi Waskita ya. Kemarin naik 3% ke 1.850 Waskita, kemudian Wika ya ke naik 1,9% ya. Adikarya naik 3,4% dan PTPP naik 5% ya. Artinya ya sebagaimana memang sudah diulas ya, memang emiten-emiten karya ini memiliki utang yang cukup besar ya oleh Pak Lo Keng Hong dihindari. Tapi dari sentimen SWF ini memang di 2021 pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 400 triliun ya untuk infrastruktur. Artinya masih potensi untuk saham-saham konstruksi bisa meningkat ya, terutama Waskita Karya karena sudah kami bahas di video kami lain ya, silahkan bisa dilihat ya. Waskita Karya rencana mendivestasi jalan tol dengan potensi 11 triliun ya, artinya bisa mengurangi hutang dan bisa menurunkan tingkat hutang dan kami bahas juga potensi Waskita bisa masuk saham syariah kembali karena bisa menurunkan tingkat hutangnya. Ya, jadi saham konstruksi, kemudian saham pertambangan Antam dan Inco ya. Kemudian saham farmasi yang kemarin mulai rebound ya setelah kami bahas di video kami sebelumnya ini ya 5 hari ARB, tapi kemarin bisa kembali naik 3,8% ya dengan net buy asing 5 miliar. Artinya di sini dilihat dari sisi teknikal nih mencoba untuk kembali rebound ya untuk IRA ya di sini apalagi ada sentimen positif ya bahwa IRA dapat menjual swab antigen yang cukup besar. Ini bisa kita lihat press release daripada IRA. Jadi kami tetap rekomendasi buy untuk jangka menengah panjang target ke 4.500 sampai 5.000 ya. Ya, Itama Ranuraya menyampaikan bahwa memasuki minggu ketiga Januari telah berhasil menjual 1,7 juta unit swab antigen ya, dengan menargetkan untuk kuartal 1 2,5 sampai 3 juta unit ya. Mungkin ini terlampaui ya, baru minggu pertama aja atau minggu ketiga Januari sudah 1,7 juta unit ya. Artinya mungkin dalam kuartal sampai kuartal pertama, 3 bulan pertama ya barangkali 3 kali lipat ya, antara mungkin sampai 3 sampai 4 juta ya unit swab antigen yang dibutuhkan di dalam mendeteksi daripada COVID-19 ini ya. Jadi ini IRA memasarkan ya tes ini untuk antigen ini yang diproduksi oleh Abbott ya. Dan sudah mendapatkan hasil evaluasi dari Balitbank Kemenkes ya sebagai rapid antigen dengan tingkat sensitivitas dan spesifitasnya mencapai 100%, jadi cukup baik ya. Ini tentunya nih potensi bagus di IRA tetap baik ya. Jangka menengah panjang kami dalam video lain menghitung target IRA adalah 4.500 sampai 5.000 ya. Ini bukan pom-pom tapi analisis berdasarkan target EPS ya, earning per share tahun 2020 ya, antara 60 miliar ya, dan bisa meningkat kembali di tahun 2021. Ya, jadi tetap kami buy on weakness untuk IRA ini dalam jangka menengah panjang kami targetkan di antara 4.500 sampai 5.000 ya. Ya, itu untuk IRA ya. Kemudian tentunya untuk farmasi yang lain ya ini Kimia Farma ini apakah sudah
over sudah ketinggian ya. Kalau melihat Kimia Farma ya, sama dengan di sini untuk Kimia Farma, ini disupport di 4.800-an ya. Jadi kemarin mencoba untuk rebound tapi belum, walaupun sudah lepas dari ARB ya untuk untuk KF ya. Jadi kemarin sempat terendah di ARB ya 4.570 tapi mencoba bangkit untuk kembali meningkat, namun turun tipis ya, hanya 2%. Artinya masih sudah mulai terjadi perlawanan ya dari buyer, artinya sudah mulai buy kembali untuk Kimia Farma ya. Di mana dalam video kami yang lain, Kimia Farma sebenarnya masih trend jangka panjang masih oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini Kimia Farma ya, Kimia Farma sedang overshot di sini, barangkali buy on weakness ya, ketika melemah kita bisa buy dengan target menengah jangka panjang ini Kimia Farma masih cukup oke ya, antara mungkin 7.000 sampai 8.000 ya. Ya, artinya masih potensi uptrend untuk Kimia Farma menengah panjang di mana obat-obatan COVID-19 masih dibutuhkan ya. Untuk daily-nya memang kelihatan sudah overshot ya, mulai tren menurun ya. Jadi kita bisa akumulasi di bawah untuk Kimia Farma ya, buy on weakness untuk Kimia Farma. Dan mungkin mencoba untuk bangkit kembali ketika karena harga sudah terdiskon cukup besar ya. Ya, jadi demikian Sobat Saham Syariah, ada beberapa yang kami rekomendasikan ya. Pertama Antam, ini masih tren melanjutkan penguatan. Kemudian Inco ya, ini juga masih melanjutkan penguatan. Saham-saham konstruksi BUMN ya, Waskita, Wika, PTPP, dan Adikarya ini tetap melanjutkan tren penguatan dengan SBF-nya. Dan untuk farmasi, IRA dan Kimia Farma ya. Ya. Nah, ini tentunya bisa diperhatikan ya. Sedangkan kalau Indofarma ya kami tidak merekomendasikan karena saya memilih Kimia Farma yang lebih bagus kinerja keuangannya ya. Jadi kalau Indofarma memang sudah terlalu tinggi, tapi kalau Kimia Farma belum. Jadi dua BUMN farmasi jangan dijadikan satu kembaran begitu. Artinya kalau naik semua begitu. Karena memang Kimia Farma yang lebih perform ya. Kalau menurut saya ya. Ya, disclaimer, artinya kalau Indofarma saya cenderung untuk tidak merekomendasikan ya. Oke, jadi ada farmasi, IRA dan Kimia Farma, kemudian konstruksi dan Antam dan Inco ya, itu yang saham-saham pilihan utama kita hari ini. Demikian, semoga bermanfaat Sobat Saham Syariah. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.